Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah slide manajemen keuangan masjid dan pemberdayaan sumber daya masjid yang dibuat oleh Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI dalam pelatihan manajemen masjid angkatan kedua di Kabupaten Oku Selatan. Berikut ini adalah beberapa poin tentang manajemen masjid. Yang pertama, administrasi bukan hanya dalam lembaga, korporasi, atau perusahaan saja, akan tetapi dalam masjid pun perlu. Yang kedua, termasuk pengadministrasian keuangan. Yang ketiga, tanpa pengadministrasian yang baik, maka aktivitas kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, dan akan mengetahui potensi yang dimiliki oleh masjid. Selanjutnya, berikut ini adalah dalil tentang pentingnya administrasi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selanjutnya, pengadministrasian keuangan masjid. Yang pertama yang dibahas adalah sumber dana, yang dimana sumber itu berasal dari donatur, kota amal, ziswah, bantuan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemanfaatan dana. Pemanfaatan dana ini terbagi dua. Yang pertama, kebutuhan internal atau honor petugas kebersihan, keamanan, keperluan alat tulis, biaya listrik, dan lain-lain. Yang kedua, eksternal atau honor petugas atau bisyarah khatib penceramah, dan lain-lain. Yang ketiga, pendukung atau publikasi, pembuatan brosur, buletin, dan lain-lain. Kemudian kebijakan pengelolaan keuangan, yaitu adalah catatan administrasi keuangan. Kebijakan administrasi keuangan pertama adalah penerimaan, di mana penerimaan itu seharusnya ada tanda bukti penerimaan dari sumber dana, nominal, tanggal penerimaan, dan jenis penerimaan dicatat dalam buku pembukuan. Yang kedua, dicatat sesuai klasifikasinya, apakah sedekah atau infak, uang, cek, atau bilyet giro. Yang ketiga, diserahkan kepada bendahara. Bendaharalah yang bertanggung jawab dalam penyimpanan uang pelaporan secara berkala. Dan yang keempat, jamaah atau donatur harus mengetahui laporan dana. Kemudian, kebijakan dalam pengeluaran, yang pertama digunakan untuk pelaksanaan program kerja, dan yang kedua memenuhi kebutuhan masjid baik kebutuhan internal maupun eksternal. Yang ketiga, prosedur penggunaan dana masjid diajukan kepada bendahara. Pengeluaran dapat berbentuk kas, transfer, atau lainnya. Pengeluaran harus sesuai dengan kewenangan, batas otoritas. Setiap pengeluaran harus mempunyai bukti resmi. Mengajukan kebutuhan kepada seksi sebagai penanggung jawab kegiatan. Setiap pengajuan yang bersifat mendadak atau selain dalam program kerja, maka pengajuan harus kepada ketua masjid. Dan yang terakhir, pencatatan pengeluaran dana harus sesuai klasifikasinya. Nah, berikut ini adalah anggaran dan pengendalian. Perlu diadakan anggaran dana untuk menyusun rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program kerja masjid dan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dana kegiatan masjid. Nah, berikut ini adalah bisa kita lihat dokumen transaksi. Nah, itu terbagi dua. Yang pertama internal dan kedua eksternal. Itu bisa dibaca sendiri ya. Buku harian itu perlunya ada buku harian kas, kedua bank, ketiga giro. Nah,
sampaikan ini adalah pemberdayaan sumber daya masjid, tujuannya mengembalikan fungsi masjid kepada khitahnya atau pemberdayaannya. Nah, itu lihat kita tanda panah ke bawah, itu ada risalah, fungsi sosialisasi ajaran Islam, khidmah, fungsi pelayanan, ijtima'iyah atau fungsi pengembangan, agar rencana yang diprogramkan berjalan lancar serta mengembalikan tugas-tugas dan makna masjid menurut konsepsi Islam. Nah, ini makna pemberdayaan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain tentunya yang menjadi perhatian. Suatu cara dari sebuah komunitas, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Nah, ini adalah sumber daya masjid. Yang pertama itu harusnya pengembangan profil jamaah, pengembangan jamaah masjid secara keseluruhan, kemudian pengembangan program. Potensi pengembangan jamaah masjid ini adalah ada 3, yaitu beraktivitas ibadah di masjid dengan tidak membawa pengaruh bagi jamaah. Yang kedua, beraktivitas ibadah di masjid dan membawa pengaruh bagi jamaah sekitar. Yang ketiga, tidak beraktivitas ibadah di masjid dan pasif. Nah, organisasi program pemberdayaan masjid. Yang pertama adalah idarah, yang kedua imarah, dan ketiga riayah. Yang dimana menurut pemateri imarah yaitu usaha memakmurkan masjid. Yang idarah dan riayah sama saja berkaitan dengan imarah. Selanjutnya kita lihat video terakhir dari pemateri ini. Terima kasih. Dan ubi kayu daun selasih. Thank you dan terima kasih.